Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Gita. Kali ini saya akan membahas pilih kartu berjudul Daya Tarikmu yang Mempesona. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu support channelku, yang sudah comment, like, and subscribe. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku semuanya, hai, salam kenal aku Mia. Oke, seperti biasa kita buat 3 pilihan kartu Daya Tarikmu yang Mempesona ya. Oke, untuk teman-teman yang baru mampir ke sini, jadi ini bukan satu kebetulan ya, kau memang pas ya nonton channel ini, nonton judul ini, kamu perlu mendengarkan pesanku ya. Jadi di sini daya tarikmu yang mempesona untuk pal nomor 1. Oke, di sini ada Rita of Cassia ya. Oke, ini untuk pal nomor 1. Untuk pal nomor 2, daya tarikmu yang mempesona. Yese Sojal. Oke ya. Oke, ini untuk pal nomor 2 ya. Kemudian pal nomor 3. Pal nomor 3. Di sini ada Ahilanda. Oke. Di sini boleh dipilih untuk pal nomor 1, 2, dan 3. Jadi untuk pal nomor 1, 2, dan 3 di sini udah kelihatan ya sebenarnya daya tarikmu yang mempesona ya. Ini baru di apa ini ya? Aku lihat kayak miring ya. Sebentar biar gak miring. Oke. Kalian itu tipikal orang yang sebenarnya punya potensi yang sangat banyak gitu. Jadi daya tarikmu yang mempesona, kalian itu seseorang yang pokoknya punya banyak bakat ya, terusnya punya banyak potensi. Kamu juga kayak multi talent ya. Aku ngerasa ada sesuatu hal di dalam diri kalian itu yang aku rasain tuh kayak ketika kamu ingin meraih sesuatu hal gitu, kamu itu bisa pokoknya. Jadi nggak bisa cuma dikotak-kotakin gitu aja. Kayak ketika kamu menginginkan untuk misalnya belajar masak, kamu bisa tuh. Pokoknya nggak terbatas lah sejauh kamu bisa percaya sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa ngelakuin itu, misalkan seperti itu. Jadi aku ngerasa di sini untuk pal nomor 1, 2, dan 3 nanti aku akan jelaskan masing-masing. Oke, kita akan langsung aja untuk pal nomor 1 ya di sini ya. Oke, untuk pal nomor 1 ya, di sini ada Rita of Cassia ya, the patroness of impossible causes. I am miraculous. My prayer create powerful channel of possibility ya. Jadi di sini ini kan sebenarnya kayak Santa Rita ya dari Cassia. Jadi ini sebenarnya kayak Santa pelindung lah ya untuk segala sesuatu hal yang mustahil gitu itu memungkinkan gitu. Dia kan terkenal karena kayak kesabarannya dia ya, kepercayaan dia yang sangat kuat pada kekuatan doa. Jadi daya tarikmu yang mempesona sebenarnya seperti itu ya. Dan di sini dia ini seseorang yang sangat percaya sama imannya, sangat percaya tentang kemampuan doanya dia ya. Ketika akhirnya kamu berdoa, kamu kayak bisa ngebuka semua jalan-jalan atau cara-cara baru lah ya untuk ngatasin semua tantangan, semua rintangan gitu. Dan itu mungkin untuk banyak orang tuh kayak nggak mungkin, tapi bisa gitu. Jadi daya tarik kamu yang mempesona itu bener-bener dari kemampuan kamu untuk ciptain keajaiban, dari keyakinan kamu, dari doa-doa itu yang aku rasain ya. Oke, di sini banyak yang dari kalian juga memakai hijab ya. Aku lihat di sini matanya kalian itu sangat memancar ya, sangat mempesona. Dan ini dari ketertutupannya kalian juga, aku lihat kalian itu nggak
nggak terbuka gitu pakaiannya, terusnya nggak banyak pakai make up segala macam. Jadi cantiknya itu bener-bener natural gitu. Untuk para pria juga, kalian bukan tipe ke orang yang pakai baju-baju ketat muscular body type model kayak gitu, enggak. Kalian itu ya biasa aja gitu, dengan kesederhanaannya kamu kelihatan bijak, kelihatan orang yang untuk wanita anggun. Untuk para pria tuh kelihatan bijaknya, kelihatan sangat memancar matanya. Kalian itu memancarkan memang keyakinan dan kebijaksanaan ya, kecerdasan emosi yang kuat yang aku rasain kayak gitu. Oke, itu daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 1. Kita akan lanjut untuk seperti biasa energi kalian. Aku pengen tahu daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 1 ya. Di sini ada the fifth of house ya, energi dari Leo ya. Halo Leo. Kemudian di sini ada untuk energi dari North Node. Halo ya. Untuk selanjutnya ada Mercury ya, energi dari ini bukan Mercury, ini Taurus. Kenapa tiba-tiba aku jadi ingat Mercury ya? Apakah aku ingat sama Gemini sama Virgo? Mungkin dari kalian, oke. Jadi daya tarikmu yang mempesona untuk dari the fifth of house-nya di Leo ini kan rumah kelima ya. Jadi terkait tentang kreativitas, ekspresi diri, kesenangan, romansa ataupun anak-anak di sini nih ya. Jadi kayak apa nih ya, namanya juga Leo lah ya, dia kan lambangnya tuh kayak keberanian, kepercayaan diri, atau daya tarik yang cukup magnetis ya. Jadi daya tarikmu sebenarnya berasal dari apa nih ya, kemampuan kamu mengekspresikan diri kamu dengan penuh percaya diri, dengan kreativitas kamu juga punya energi yang sangat menarik, karismatik ya, yang ngebuat orang lain tuh langsung aja tertarik gitu sama kamu. Keberanian kamu untuk kayak tampil gitu ya, tampil sebagai diri kamu sendiri, itu sebenarnya yang jadi sumber dari semua pesonanya kamu ya. Oke, jadi dari sini kan ada North Node juga. North Node di sini kan kalau di astrologi itu kayak apa ya, nunjukin tujuan hidup kamu, misi spiritual yang harus dicapai gitu dalam hidup ya, atau ya kayak titik perkembangan lah atau pertumbuhan besarnya kamu di sini ya. Jadi daya tarikmu itu sebenarnya berkaitan sama perjalanan spiritual kamu, pertumbuhan pribadi kamu. Jadi kayak kamu tuh ditakdirin untuk ngejar tujuan apa sih gitu, pasti ada kayak high purpose-nya gitu, tujuannya lebih tinggi lagi untuk terus kamu berkembang dalam kehidupan, dedikasi kamu untuk mencapai misi spiritualnya kamu. Jadi itu sebenarnya ngebuat kamu tuh secara apa nih, pribadinya kamu tuh sangat menarik, sangat mempesona karena penuh makna gitu ya. Jadi di sini untuk si Taurus di sini dia kan kayak zodiak yang apa ini, terkait tentang yang berhubungan kestabilan, kenyamanan materi, nilai-nilai pribadi gitu ya. Jadi si Taurus ini kan sebenarnya kayak dikenal kayak apresiasinya ya terhadap kayak beauty, keindahan, hasrat untuk kehidupan yang nyaman gitu ya. Jadi daya tarikmu itu sebenarnya dari sifatmu yang stabil, yang praktis, yang ngebuat kamu itu kayak ngasihin rasa aman ya, nyaman gitu, rasa aman nyaman buat orang-orang gitu. Aku ngerasa di sini dengan kayak ekspresi kamu atau apresiasi kamu lah ya terhadap hal-hal yang indah, yang cantik, yang pokoknya all about beauty gitu ya dalam kehidupan itu, itulah yang nambah pesonanya kamu gitu. Aku lihat di sini kamu tuh punya kayak kekuatan kayak ciptain kenyamanan gitu, kestabilitasan gitu ya, bikin orang lain tuh jadi ngerasa tenang, jadi ngerasa tertarik sama kamu ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Daya tarikmu yang mempesona, daya tarikmu yang mempesona ya, daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 1.
Di sini ada stability, harmony, and flow. Pas tadi ya, baru dibahas untuk confirm lagi. Kemudian di sini ada epiphany and breakthrough. Oke. Jadi aku ngelihatnya di sini ya. Daya tarikmu yang mempesona itu sebenarnya kayak apa nih? Kamu itu selalu mempercayai gitu, selalu ada waktunya. Ketika Tuhan yang menentukan itu waktu yang terbaik lah gitu. Kamu seseorang yang sangat mempercayai itu, kayak divine timing gitu ya. Kamu selalu kayak ngebiarin lah segala sesuatu terjadi sesuai rencananya Tuhan, karena itu sebenarnya rencana yang lebih besar lah ya daripada yang kamu punya atau manusia punya. Kamu seseorang yang kayak apa nih, yang selalu kayak ngebuka diri lah untuk menerima berkat gitu ya, yang aku rasain. Jadi kamu tuh selalu kayak terbuka dengan segala macam peluang-peluang yang gak terduga lah. Jadi selalu kayak open to receive yang aku rasain. Jadi kekuatan doa ya, keyakinan kamu gitu, itu yang sebenarnya nge-guide kamu, ngebimbing kamu menuju hal yang sebenarnya itu yang kamu yakini memang itu yang paling terbaik, yang paling kamu inginkan ya. Jadi kamu ngerasa itu apa ya, pasti hal yang paling the best of the best lah, karena itu ada di waktu yang tepat gitu yang aku rasain. Jadi daya tarik kamu yang mempesona gitu ya, Pak nomor 1 ya. Di sini kan ada epiphany sama breakthrough ya. Jadi melalui kayak kekuatan doa, keyakinan kamu yang sangat dalam itu, kamu tuh kayak ngalamin momen-momen pencerahan lah. Jadi kamu pasti akan melewati terobosan besar lah ya, breakthrough gitu. Jadi kekuatan spiritualmu itu yang ngebantu kamu ngelihat jalan yang sebelumnya kayak tersembunyi gitu, dan kayak ngebuka kemungkinan-kemungkinan baru yang ngebebasin kamu sebenarnya. Jadi aku lihat di sini untuk stability, harmoni, dan flow-nya. Jadi aku lihat di sini tuh dengan akhirnya kamu kayak terus berdoa, percaya sama prosesnya, kamu kan kayak nemuin stabilitas nih, harmoni dalam kehidupan kamu. Jadi aliran energi positifnya itu ngebawa kamu ke kedamaian, keseimbangan, mungkinin kamu untuk bergerak maju gitu dengan keyakinan, dengan ketenangan yang kamu butuhkan gitu. Jadi di sini daya tarik kamu itu benar-benar dari kekuatan doa, keyakinan kamu pada divine timing gitu ya, pencerahan, dan juga breakthrough, terobosan-terobosan besar yang akhirnya ngebawa ke perubahan yang besar juga. Jadi sini aku ngerasa kayak pencapaian stabilitas ataupun harmoni dalam kehidupan kamu juga, itu juga salah satu hal yang apa ya, daya tarik yang mempesona dari kamu gitu. Dengan akhirnya kamu percaya sama prosesnya, kamu ngebiarin doa-doa itu ngebuka kemungkinan-kemungkinan baru di hidup kamu nemuin tuh jalan menuju kehidupan yang lebih seimbang lagi, harmonis lagi, penuh makna lagi. Itu sebenarnya ya. Coba aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya. Daya tarikmu yang mempesona, daya tarikmu yang mempesona. Oke. Daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 1. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Oke. Di sini ada The Star, oke. Energi dari Aquarius. Kemudian di sini ada Nine of Swords, energi dari Air Sign ya, Gemini, Aquarius, Libra. Oke. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, energi dari Earth Sign ya, jadi Capricorn, Taurus, and Virgo. Oke, sip. Jadi untuk daya tarikmu yang mempesona, aku ngelihat untuk hal nomor 1, kamu ini seseorang yang sebenarnya stabil ya,
banyak yang dari kalian itu punya keberhasilan lah secara materi. Aku ngeliat di sini banyak yang sebenarnya daya tarik kalian tuh memang sukses lah ya, dari ranah kerja atau punya prestasi lah ya, yang banyak orang lihat kalau kamu itu udah berhasil lah di ranah yang kamu. Yang jelas kamu itu memang orang-orang yang pekerja keras ya, sabar, bijaksana. Jadi aku lihat di sini kamu itu seseorang yang apa ya, dengan doa dan keyakinan kamu ya. Aku lihat di sini karena sini ada si Rita of Kaskia ya. Jadi kamu itu sebenarnya apa ya, seseorang yang selalu memberikan stabilitas lah ya, atau keberhasilan yang terbukti nyata, konkret gitu dalam kehidupan kamu. Jadi apa nih ya, kamu punya keyakinan dan usaha yang sangat tekun banget untuk bisa mencapai sesuatu hal kayak keberhasilannya nyata ataupun hasilnya nyata gitu. Dan itu nggak cuma nyata aja tapi berlimpah, lebih dari cukup ya. Aku lihat di sini di Seven of Pentacles juga, kalian ini kan tipikal orang yang selalu apa ya, suka apa ya, reflektif gitu ya, suka mengevaluasi diri, orang yang sangat sabar gitu. Jadi aku ngerasa di sini banyak dari kalian tuh memang udah bekerja kerasnya tuh dalam waktu lama ya. Bahkan ketika menunggu hasil dari jerih payahnya kamu itu tuh nggak cuma sehari 2 hari gitu yang aku rasain ya. Banyak yang udah kayak ngelewatin proses yang sangat panjang gitu sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan hasil yang kamu memang deserve untuk dapetin gitu, atau keberhasilannya memang kamu pantas untuk dapetin, karena ini nggak sesuatu hal yang instan ya aku lihat ya. Daya tarikmu yang mempesona ini aku ngelihat di sini kamu tuh kayak apa nih ya, punya kesabaran untuk melihat dan menilai semua prosesnya, progresnya gitu. Dan bahkan kamu tuh sangat telaten kalau harus kayak ada yang sesuatu hal yang perlu disesuaikan kembali, kalau memang ada yang diperluin lagi untuk disesuaikan kayak gitu. Dan aku lihat di sini kamu kan orang yang udah kayak apa ya, menanam benih lah ya, benih dari usaha-usaha atau kerja keras kamu gitu ya. Dan ini memang aku ngelihat tuh dengan kesabarannya kamu, dengan akhirnya kamu selalu kayak mengevaluasi diri ya, step by stepnya dalam waktu yang lama ya, sangat tekun sekali. Ini sebenarnya daya tarik kamu nih yang sangat mempesona. Karena doa dan keyakinan kamu itu nggak cuma berdasarkan spirituality aja, tapi secara nyata, bukti nyata kamu tuh juga ada usaha yang sangat luar biasa sekali gitu. Nggak semua orang bisa sesabar kamu, setelaten kamu gitu. Jadi doa dan keyakinan kamu ini kan yang ngebantu kamu untuk kayak kayak apa ya, mengarahkan lah ya usaha kamu ke keberhasilan yang kamu pengenin gitu yang aku lihat di sini ya. Daya tarikmu yang mempesona di sini aku lihat di sini ada The Star. Jadi banyak banget dari kalian memang terkenal, public figure ataupun orang-orang yang memang populer di komunitas kamu, orang-orang yang berprestasi ya. Jadi di sini aku lihat kalian ini seseorang yang sebenarnya punya pengharapan yang sangat tinggi ya, sangat besar. Kamu seseorang yang sangat inspiratif orang-orang. Kamu seseorang yang ngebuat orang tuh jadi ngerasa punya harapan lah yang aku rasain ya. Karena kamu optimismenya tinggi. Kamu itu punya visi masa depan yang sangat cerah gitu ya. Kamu itu seseorang yang nunjukin kalau harapan sama doa itu ya, itulah yang akhirnya ngebuat kamu bisa jadi sosok kamu yang sekarang gitu. Dan kamu yakin banget gitu, kayak apa ya, kayak simbolik ya, ambasador ke orang-orang kalau kamu tuh bilang doa dan harapan itulah yang membuat aku seperti sekarang. Ingat ya, harapan dan doa kita didengar gitu loh. Jadi kayak ngebuat orang-orang tuh jadi kayak, hah, kalau begitu aku percaya gitu, aku ingin berharap dan berdoa gitu. Jadi kayak
kamu kayak pionirnya, merekanya follower kamunya gitu ya aku rasain. Jadi menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama agar mendapatkan hal yang serupa gitu ya. Jadi daya tarikmu yang mempesona di sini, aku ngeliat di sini kamu itu dengan doa ya, kamu itu kayak menciptakan lah ya kemungkinan atau peluang yang lebih kuat gitu. Kamu selalu kayak berpegang pada harapan kamu, visi masa depan kamu yang positif itu seperti apa, kamu sudah memvisualisasikannya. Dengan akhirnya kamu yakin ya pasti ada bimbingan dari Tuhan, pasti ada bimbingan dari alam semesta kayak gitu ya. Itulah yang ngebuat mereka juga jadi percaya gitu, percaya dengan apa yang kamu percayai juga. Jadi daya tarikmu yang mempesona, kamu seseorang yang sangat percaya tentang segala sesuatu hal yang udah kamu put attention, pasti universe dan Tuhan pasti akan ngedukung gitu loh, pasti akan ngebimbing, pasti behind the scene itu banyak yang ngebantuin kamu, walaupun mungkin kelihatannya kamu sendirian gitu ya. Di sini aku lihat di Nine of Swords gitu, kamu seseorang yang sebenarnya mereka tuh ngelihat lah ya, nggak semua orang kan kayak kelihatan sempurna terus ya. Jadi ada yang aku lihat daya tarik kamu yang mempesona, kamu sebenarnya tipikal orang yang cukup rentan gitu dengan mungkin masa lalu kamu yang mudah khawatir gitu ya, mudah cemas, atau punya masa lalu yang mungkin ada pas traumanya kamu pernah depresi, mungkin udah ada sesuatu hal yang kamu derita secara mentality, ada penderitaan mental kamu gitu ya. Sampai nggak bisa tidur, sampai ada ngerasa tertekan dengan pikiran-pikiran negatif, mungkin kamu pernah share itu dulu ke merekanya. Jadi aku lihat di sini daya tarik yang mempesona ya dari kamu itu bilang, iya aku khawatir, iya aku cemas gitu ya, tapi aku tetap ngebuat doa dan keyakinan aku itu jadi kekuatan ngelewatin semua penderitaan itu. Jadi ketika orang ingat, ketika mereka lagi menderita, lagi khawatir, lagi cemas, mereka tuh langsung ingat omongan kamu. Dengan doa dan harapan, ini bisa jadi sesuatu hal yang baik nantinya. Jadi kamu ngemotivasi mereka untuk gak takut lagi gitu. Kayak kayak ngomong, jangan biarin lah ketakutan ngehalangin jalan kamu. Percaya kalau bantuan dari Tuhan itu bener-bener lagi work in progress nih ke kamu, walaupun mungkin gak kelihatan sama kamu gitu. Kamu ngomong ke mereka kayak gitu loh rasanya. Jadi aku lihat di sini kekuatan doa gitu ya, keyakinan kamu dalam menciptakan kemungkinan lah ya, kemungkinan baru, peluang baru, apalagi di situasi yang cukup sulit gitu. Itu sebenarnya pesona daya tariknya kamu ya, karena kamu seseorang yang tekun, yakin banget lah bisa dapetin stabilitas ataupun keberhasilan materi yang kamu inginin. Kamu yakin banget gitu dengan kesabarannya kamu, dengan evaluasi kamu yang bertahap. Itu kan usaha-usaha yang bisa kamu lakukan yang dikontrolnya kamu ya. Kan ada sesuatu hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Kalau kamu juga belajar tentang stoikism ya, jadi di situ kan si para stoik itu kan selalu bilang gitu, ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang bisa kita ya udahlah, itu bukan di kontrol kita, ngapain kita harus mikirin hal yang di luar kontrol kita gitu. Jadi di sini aku lihat kamu tuh ada tendensi seperti itu juga cara berpikirnya ya. Dan daya tarikmu yang mempesona di sini, kamu itu seseorang yang memang selalu percaya tentang harapan, selalu menginspirasi mereka gitu. Kamu itu seseorang yang secara jujur kasih tahu, aku manusia, aku juga khawatir, aku juga cemas, tapi dengan adanya keyakinanku, imanku, doa yang aku panjatkan, aku bisa ngantasin semua penderitaan itu
ya, malam-malam nggak bisa tidur, yang bikin aku stres, depresi, dark night of the soul. Mungkin saat itu masih fase-fasenya kamu juga cerita soal itu. Dengan akhirnya kamu ngasih tahu tentang itu, mereka tuh jadi terinspirasi melakukan hal yang serupa juga, dan jadi makin tertarik sama pesona kamu itu karena sangat jujur sekali ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Daya tarikmu yang mempesona untuk tahun nomor 1. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona untuk tahun nomor 1. Daya tarikmu yang mempesona untuk tahun nomor 1. Oke. Di sini ada compassion. Ya. Kemudian di sini ada power. Luar biasa sekali ya. Jadi aku ngeliat tuh kayak apa ya, daya tarikmu yang mempesona itu, kamu itu seseorang yang punya apa nih ya, kayak histori perjalanan kehidupan dengan banyak mengeksplorasi hal-hal yang tadi ya, tentang kehidupan, bagaimana kamu menderita seperti apa, bagaimana jatuh bangunnya kamu. Itu yang sebenarnya daya tarikmu yang mempesona tuh ya. Kamu seseorang yang sangat inovatif dengan semua apapun yang kamu udah lewatin ya. Kamu itu seseorang yang sangat berani lah ngajakin orang-orang kayak keluar dari comfort zone seperti yang kamu udah lakuin. Kamu seseorang yang sangat berani soalnya ya. Bisa dibilang banyak orangnya mungkin ngeliatnya kayak kamu nekat gitu ya. Aku lihat di sini kamu itu daya tariknya kamu itu selalu kayak punya rasa ingin tahu lah ya, kayak selalu penasaran gitu, selalu punya semangat berpetualang gitu, kayak semangat petualangan ya, adventure gitu. Dan aku ngelihat di sini tuh daya tarikmu yang mempesona itu, kamu itu seseorang yang tahu gitu ya, kehidupan kan penuh dengan petualangan. Itu memang seperti itulah kehidupan gitu ya, banyak hal yang gak terduga gitu. Jadi kamu itu selalu siap gitu ya menghadapi tantangan ya. Kamu itu kayak kelihatan sebagai orang yang selalu berani lah ya menjelajahi kehidupan gitu, atau menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Kamu seseorang yang kayak udah siap menghadapi tantangan dengan semangatnya kamu. Itu ya sebenarnya daya tarikmu yang mempesona nomor 1 ya. Aku lihat di sini juga dari si powernya ini ya, kan kamu seseorang yang menurut aku apa ya, sangat kuat ya, sangat berani. Seseorang yang juga punya kuasa atas dalam diri kamu, bahkan kamu banyak kayak nge-influence other people gitu. Dan aku ngeliat di sini kayak dengan kekuatan di dalam diri kamu itu kamu bisa ngadepin lah ya segala macam halangan dan rintangan. Itu sebenarnya daya tarik kamu yang mempesona ya, karena kekuatan kamu itu kayak apa ya, powernya kamu itu yang sebenarnya core-nya gitu ya. Kamu sangat mempesona di situ, kelihatan punya power gitu. Kamu nunjukin gitu kayak kekuatan tindakan, keputusan, dan keyakinannya kamu gitu, ngebuat kamu tuh kayak kelihatan kuat banget, mempesona banget di mata orang lain ya. Dan aku lihat juga di sini ada kartu compassion juga ya kan. Jadi ini kamu walaupun kelihatan kayak tadi power banget gitu, kayaknya dominan banget gitu ya, kamu nggak kayak gitu. Kamu tuh seseorang yang punya power, tapi kamu juga sangat welas asih gitu, sangat peduli, sangat empati gitu. Bahkan kamu kayak punya kemampuan untuk ngerasain dan peduli lah ya sama orang lain tuh sangat dalam banget. Jadi daya tarikmu yang mempesona ini ya dari kasih sayang kamu juga gitu, nggak cuma powernya kamu kayak bisa mahamin lah, peduli gitu sama perasaan orang lain, yang ngebuat kamu tuh semakin menarik buat mereka. Kamu kayak seseorang yang selalu kayak nunjukin lah ya keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan di dalam diri kamu tuh seperti apa gitu ya. Jadi aku ngeliat di sini kamu tuh memang apa ya, orang yang cukup kompleks tapi sangat menarik sih menurut aku, makanya mempesona ya. Dengan akhirnya kamu kayak suka
apa ya, kayak seolah-olah kayak ngajakin orang lain gitu, ayo kita jelajahi dunia ya dengan semangat petualangan gitu ya. Terus ya nunjukin daya tarik kamu gitu dengan keberanian kamu, dengan keingintahuan kamu tuh kayak negesin gitu kekuatan keberanian kamu gitu, dari segala macam tindakan kamu, keputusan kamu yang aku lihat. Dan kamu juga kan seseorang yang selalu kayak apa ya, nggak lupa lah ya, selalu menggunakan kasih sayang sama empati kamu. Jadi nyimbangin kekuatan dengan kelembutan, duel ya. Jadi ini kan gabungan-gabungan dari semua hal yang buat kamu tuh jadi semakin menarik gitu ya, semakin mempesona gitu, karena sangat menginspirasi gitu. Nggak cuma menarik tapi menginspirasi, makanya sangat mempesona. Oke, kita lanjut lagi di sini. Daya tarikmu yang mempesona, daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 1, daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 1. Oke. Di sini ada time apart ya, a time of separation. Kemudian di sini ada friendly support ya. Fairies, guides, and friends give it. Oke. Kita perbaiki dulu biar kelihatannya enak gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau aku lihatnya daya tarikmu yang mempesona itu kayak apa ya? Kamu itu punya kayak kemampuan interpersonal yang sangat hangat ya, selalu kayak connect sama banyak orang, selalu orang tuh kayak mudah connect sama kamu juga. Jadi kayak kemampuan kamu untuk berkomunikasi lah ya dengan baik, dengan akhirnya aku ngerasa tuh banyak hal dari kamu memang menarik lah ya perhatian orang lain, karena kamu punya apa nih, selalu punya cara untuk akhirnya terhubung dengan orang lain dengan lebih berarti ya, hubungannya itu yang lebih berarti, gimana orang lain tuh jadi bisa ngerasa dihargai, ngerasa diperhatiin kayak gitu. Di sini soalnya aku lihat ada friendly support juga ya, jadi kayak dukungan sosial atau spiritual yang kuat, itulah daya tarik kamu juga. Jadi kamu dikelilingi nih sama energi-energi positif, punya koneksi ya, punya support yang kuat juga dari teman-teman, dari spirit guide kamu ya, dari lingkungan kamu juga. Kamu sangat apa ya, orang yang sangat hangat ya, ramah gitu, bisa diandelin. Jadi orang lain tuh jadi kayak nyaman gitu ada di sekitar kamu kayak gini gitu ya. Aku lihat di sini juga daya tarik kamu yang mempesona itu dari ketahanan kamu, dari kemampuan kamu untuk tumbuh dari pengalaman kamu ya. Kayak apa nih ya, ketika ada kayak apa ya, distance gitu, kayak ada jarak gitu ya dalam hubungan gitu kan. Aku ngeliat kamu tuh kayak punya kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan emosional lah ya, dengan kekuatan dan kedewasaan aku rasainnya. Jadi ini kamu tuh kayak bisa gunain waktu kamu sendiri untuk refleksi, untuk introspeksi diri, untuk ngembangin diri, ngebuat kamu juga bisa lebih menarik dan bijaksana lagi tuh gimana. Jadi kamu tuh selalu tahu gitu ya untuk menggunakan waktu dengan baik, dengan produktif tuh seperti apa, yang aku lihat seperti itu. Jadi daya tarik memang pesona itu kayak kombinasi lah kemampuan kamu tadi nge-create miracle ya, keajaiban gitu melalui doa-doa, keyakinan ya, mulai dari akhirnya connect with other people itu seperti apa. Kamu juga punya kemampuan komunikasi yang sangat baik juga ke orang-orang, gimana caranya terhubung dengan orang-orang dengan komunikasi kamu juga selalu punya support ya, mulai itu dari lingkungan sosial kamu, bahkan sampai spirit guide kamu gitu ya. Kamu juga seorang yang punya spiritual yang sangat kuat ya. Kamu juga punya ketahanan ya, endurance, dan juga maturity di sini juga. Jadi ketika menghadapi tantangan ya, kamu itu selalu siap gitu ya, aku lihat selalu bijak.
kamu kan seseorang yang sangat bisa diandelin, seseorang yang tadi ya warm banget, hangat banget ya. Kamu juga selalu yakin dengan kemungkinan-kemungkinan yang gak terbatas. Jadi itu sebenarnya ngebuat kamu tuh bener-bener mempesona lah buat orang lain ya. Oke, aku akan tambahkan beberapa kartu di sini. Daya tarikmu yang mempesona untuk pile nomor 1. Oke, daya tarikmu yang mempesona untuk pile nomor 1. Nanti kalau kalian ngerasa, wah bener nih yang bagian yang mana, boleh juga ya tulis di kolom komen. Aku pengen tahu kalian bener-bener seresonate apa di pile nomor 1. Oke, daya tarikmu yang mempesona ya. Mau curhat juga nggak apa-apa, curhat lah, pos-posin di kolom komen aku. Oke, aku akan ambil banyak. Oke, mau acak-acak juga nggak apa-apa, diacak-acak ya untuk kartunya. Aduh, biar kalian tahu ini live langsung ya, tidak dipersiapkan sebelumnya, biar kalian lihat dari awal sampai akhir. Untuk yang nggak butuh waktu banyak, mungkin bisa langsung dicepet-cepetin ya, tinggal dicepetin ke depan seperti itu, biar kalian tahu ini sangat pure pembacaannya ya. Di sini ada Rainbow Children ya, daya tarikmu yang mempesona kalian Rainbow Children. Apa itu Rainbow Children? Boleh ya untuk di googling. Kemudian di sini ada angka 13, mungkin angka yang signifikan, ulang tahun kamu ya, favorite number mungkin, suffering, karma, and rebirth. Jadi daya tarikmu yang mempesona ya, kamu seseorang yang tadi nih, aku tahu sini aja deh, orang yang udah tahu ngatasin tantangan itu seperti apa. Kamu punya daya tahan endurance yang sangat luar biasa juga ya. Kamu seseorang yang bisa belajar dari experience kamu, dari pengalaman yang ada. Kemudian di sini ada money, management, and power nih, power. Terus money and management, tadi kan aku udah bilang kamu seseorang yang memang punya keberhasilan materi ya. Kebanyakan dari kalian itu juga salah satu pesona untuk pile nomor 1 ya. Kemudian di sini ada angka 19 ya. Ini angka 8 juga nih ya. Jadi daya tarikmu juga, kamu bisa memanage banyak hal, multi talent juga banyak di sini. Aku lihat di sini banyak yang juga punya expertise di satu bidang. Terus kemudian kamu bisa memanage banyak hal, dan ini ada infinity simbol juga kalau kalian lihat. Jadi ini nggak habis-habis, sangat berlimpah yang tadi aku udah bilang juga. Oke, kemudian di sini ada angka 19, angka ulang tahun kamu mungkin, atau favorite number ya. Di sini ada excellence, intelligence, and famous. Tadi aku udah bilang kalian di sini banyak yang dari kalian itu memang seseorang yang terkenal, famous ya, di bidangnya, di lingkungan sosialnya kayak gitu. Banyak orang-orang tuh dapat kayak banyak manfaat di kamu. Kamu seseorang yang terkenal lah. Banyak yang dari kalian memang public figure ya, aku lihat di sini. Dan daya tarikmu yang mempesona, kamu itu beyond, nggak cuma kayak sekedar manusia biasa. Banyak dari kalian itu kelihatan kayak punya kemampuan spiritual yang cukup tinggi. Itu yang aku rasain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung aja follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo ayo dicobain. Bagi kalian yang lebih mengenal
ingin lebih mengenal ya, sampai susah ngomong tuh. Oke, bagi kalian yang ingin lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa langsung aja ya ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama. Jadi nanti aku akan jelaskan ke kalian misi kehidupan kalian tuh apa sih, bakat kalian apa sih, kalian bisa sukses di ranah yang mana sih gitu ya. Jadi daripada kalian buang-buang waktu, mendingan aku langsung fokusin, namanya juga waktu itu yang paling berharga dalam kehidupan ini ya. Jadi aku akan bantu kalian dengan memberikan analisa tertulis, jadi kalian bisa baca berulang kali ya, bisa ditelaah dulu gitu ya. Jadi nanti kalau kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Pal nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Wah, benar-benar keberhasilan materi, keberlimpahan. Bagi yang nomor 1 belum sampai ke tahap situ, akan ya, diamin aja, amin. Oke, kita akan lanjut langsung kalau begitu ke file selanjutnya ya, untuk file nomor 2. Oke. Ya, untuk file nomor 2, daya tarikmu yang mempesona. Yese Sogyal ya, Lady of the Lotus Born ya. Embodiment is the deepest bliss ya. My body was made for enlightenment. Ya. Luar biasa sekali. Jadi daya tarikmu yang mempesona. Aku ngerasa di sini banyak dari kalian memang secara body bagus banget ya, kalian ramping kebanyakan ya. Terus ya banyak yang dari kalian tuh mukanya itu bener-bener khas dari suku kalian atau daerah kalian masing-masing. Aku ngelihatnya banyak yang dari kalian juga sangat luas, banyak yang dari kalian juga penari ya, aku lihat ya. Punya keluasan mengekspresikan keindahan dan juga ekspresi diri dalam kelembutan yang aku lihat kayak gitu. Jadi daya tarikmu yang mempesona di sini aku ngelihatnya kamu itu seseorang yang sadar penuh sama tubuhnya kamu sih. Aku lihat kamu punya apa ya, kayak semacam orang yang selalu menikmati kebahagiaan di waktu kini gitu, kayak mindfulness gitu. Kamu selalu bisa fokus dengan kehidupan kamu sekarang sepenuhnya gitu, dalam momen sekarang gitu. Kamu sadar potensi kamu tuh apa di dalam diri kamu ya. Jadi kamu tuh kayak udah tahu apa ya, di dalam diri kamu itu sebenarnya apa aja potensinya gitu. Jadi aku lihat di sini apa ya, kayak kamu itu seseorang yang bisa melihat, bisa ciptain peluang lah ya, yang mungkin orang lain tuh nggak bisa lihat gitu. Kamu bisa ngelihat peluang-peluang itu. Kamu punya visi yang udah ke depan banget, yang luas banget. Kamu juga punya apa ya, kayak jiwa yang tanpa batas tuh ya. Ya aku rasain tuh gitu, daya tarik momo yang mempesona kamu itu dengan akhirnya punya tadi ya, visi yang luas, jiwa yang tanpa batas. Kamu tuh kayak selalu memungkinkan lah untuk meraih tujuan-tujuan yang jauh lebih besar lagi. Kamu selalu bisa menginspirasi orang lain dengan potensi yang kamu punya juga ya. Kamu juga apa ya, kayak ada daya tarik yang apa nih, dengan akhirnya menikmati momen sekarang, kebahagiaan sekarang gitu. Kamu kan apa ya, ngebuat orang lain tuh jadi kayak apa nih, ngeliat kamu tuh kayak sosok yang tenang, bijaksana gitu, dan sangat connect with yourself gitu. Dan ketika kamu udah connect dengan diri kamu sendiri, mudah sekali kamu bisa connect sama orang-orang di sekitar kamu gitu. Dan aku lihat di sini daya tarikmu yang mempesona itu kayak apa nih, kamu tuh punya daya tarik spiritual yang sangat kuat banget. Kemampuan
kamu untuk mencapai enlightenment gitu ya, kedamaian di dalam kehidupan, itu yang ngebuat orang lain tuh kayak terinspirasi banget sama kebijaksanaan kamu, sama kedalaman spiritualnya kamu, kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya tuh kayak daya tarik yang ada kombinasi nih ya, kombinasi dari kemampuan kamu untuk melihat dah, dan juga kayak menciptakan kemungkinan-kemungkinan tanpa batas gitu. Dengan akhirnya kamu hidup dengan kesadaran yang penuh ya, itu kan ngebawa kebahagiaan, ngebawa pencerahan. Kamu seseorang yang punya visi yang sangat besar ya, punya kedalaman spiritual. Itulah yang akhirnya ngebuat kamu tuh sangat mempesona banget gitu ya, sangat menginspirasi orang-orang di sekitar kamu. Itu yang aku rasain ya. Kita lanjut lagi di sini untuk pile nomor 2 ya. Di sini ada Astro Dice. Aku pengen tahu energi kamu, daya tarikmu yang mempesona untuk pile nomor 2. Di sini ada Pluto. Halo Scorpio. Kemudian di sini ada Scorpio. Halo Scorpio. Sebelah-sebelahan banget langsung ya. Kemudian di sini ada Seven of House. Halo Libra. Oke. Aku di sini ngelihatnya, kamu kan sebagai Yese Sogal, seseorang yang tadi ya aku udah bilang, udah tahu nih kebahagiaan dalam kehidupan kamu itu seperti apa yang bikin kamu bahagia. Terus kamu juga punya daya tarik dari perwujudan kamu ya, bentuk tubuhmu ataupun secara fisik itu sangat oke gitu, sangat cakep, cantik ya, aku lihat mempesona sekali. Jadi aku lihat di sini daya tarikmu selain dari fisik, dari spiritual itu kan ada banget tuh, mulai dari mindfulness, tahu kamu kebahagiaan sejati itu apa, kamu punya tadi kesadaran yang cukup dalam gitu. Aku lihat di sini daya tarikmu yang mempesona di Pluto juga. Ini kamu punya kemampuan kayak kayak mengalami atau mendorong perubahan yang deep gitu, yang mendalam di dalam diri kamu sendiri ataupun di kehidupan orang lain gitu. Jadi kayak kekuatan kamu tuh kayak ada di kapasitas kamu untuk menghadapi dan mengatasi shadownya kamu atau transformasi diri kamu yang mendalam itu. Aku ngeliat kamu tuh punya pembawaan mampu kayak membawa perubahan positif gitu lah ya. Kayak yang aku rasa ini tuh kayak melalui kekuatan internal kamu dan regenerasinya kamu, jadi ngebuat kamu tuh kuat dan bener-bener mempesona gitu. Dan di sini ada Scorpio. Jadi di sini kamu punya daya tarik namanya Scorpio ya, cukup intens gitu, misterius. Kamu punya daya tarik yang menarik orang lain tuh dengan kedalaman emosional kamu, ketulusan kamu, keberanian kamu untuk menghadapi kegelapan dan transformasi ya. Karena di sini udah sebelahan ya. Jadi ngebuat kamu tuh kayak kuat banget, memikat banget gitu, mempesona banget. Jadi orang-orang kayak tertarik ke kamu tuh dari intensitasnya kamu, ketulusan yang kamu pancarkan gitu pesonanya ya. Dan di sini ada Seven of House ya, ini kan Libra nih. Jadi aku lihat di sini daya tarik kamu itu, kamu punya kemampuan kayak menciptakan hubungan yang harmonis, yang seimbang gitu. Kamu punya kemampuan kayak berhubungan dengan orang lain secara adil, seimbang, ngebuat kamu tuh bener-bener mempesona lah dalam hubungan personal ataupun profesional. Kamu punya pesona kayak nyiptain hubungan antar manusia, kayak mitra gitulah, yang cukup kuat juga dalam bisnis kamu gitu ya, atau hubungan-hubungan yang bermakna lah gitu. Kamu punya kemampuan kayak ngejaga keseimbangan itu dalam kamu bersosialisasi gitu. Jadi aku lihat di sini kamu itu punya kayak daya tarik mulai dari bentuk fisik cakep cantik
ya, spiritual juga tinggi ya. Kamu juga punya kekuatan transformatif yang cukup deep banget gitu, karena di sini ada Pluto. Kamu punya intensitas emosional dan ketulusan dari Scorpio. Kamu juga punya kemampuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan juga seimbang di Seven of House ini. Jadi ini kombinasi yang sangat luar biasa. Kamu makanya jadi seseorang yang kuat, mendalam, mempesona, dengan kemampuan yang ngebawa perubahan positif itu, dan juga ngebangun hubungan yang kuat yang bermakna. Itu seperti apa, kamu sangat mempesona di area situ lah yang aku rasain. Oke, kita akan lanjut lagi di sini ya. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona untuk pile nomor 2. Daya tarikmu yang mempesona untuk pile nomor 2. Oke. Ya. Di sini ada Mercury ya, messages, travel and communication. Dan di sini ada Ace, Earth ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Halo semuanya. Di sini ada Mercury lagi, Virgo lagi ya kan di sini. Oke. Jadi daya tarikmu yang mempesona di sini aku ngerasa kayak apa ya? Kamu itu seseorang yang sebenarnya punya healthy boundaries sih yang aku rasain ya. Jadi bikin orang tuh jadi kayak merindukan kehadiranmu. Aku ngeliat kamu itu bisa memiliki personal space yang cukup sehat lah sama orang-orang gitu ya. Jadi secara fisik kamu berjarak, secara emosional kamu bisa berjarak juga. Jadi dengan akhirnya kamu ngebuat mereka merindukan kamu ya. Aku ngerasa ini malah bikin jadi pesona yang lebih buat kamu. Padahal sebenarnya kamu tuh ya memang lagi butuh waktu untuk diri kamu sendiri, asik sama diri kamu sendiri dengan perjalanan spiritual kamu juga sendiri. Jadi aku lihat daya tarikmu yang mempesona itu memang kamu sosok-sosok yang cukup melihat kamu tuh kayak misterius gitu. Jadi daya tarikmu yang mempesona karena di sini ada Pluto, ada di sini ada Scorpio. Aku ngeliatnya memang sisi misteriusnya kamu itu sih sebenarnya ya. Karena kamu nggak kamu cukup memberikan healthy boundaries ke mereka, itu yang akhirnya membuat kamu tuh makin mempesona buat mereka gitu. Padahal kamu ya lagi asik sendiri yang tadi aku udah bilang ya. Kamu selalu kayak mencoba untuk memperdalam kesadaran kamu tentang diri sendiri, tentang perjalanan spiritual yang kamu gitu. Dan aku lihat di sini daya tarik yang kamu di Ace, Earth, Taurus, Virgo, Capricorn itu, aku ngelihatnya kamu seseorang yang bisa diandalkan ya, bisa terlihat banget lah kalau kamu itu punya stabilitas ya, kestabilan gitu ya. Kamu juga seorang yang secara financial atau material juga sukses gitu ya. Kamu seseorang yang bisa mewujudkan lah hal-hal yang nyata, yang stabil dalam kehidupan kamu gitu. Karena di sini kayak daya tarikmu yang mempesona, kebanyakan dari kamu itu kalau secara keuangan ya, stabilitas itu udah nggak usah tanyain lah, karena kamu tipikal orang yang pekerja keras dan sangat berdedikasi sebagai earth sign ya. Jadi aku lihat di sini kamu punya dasar yang cukup kuat, sangat praktis orangnya. Kamu seseorang yang punya kemampuan lah buat mewujudkan impian dan tujuan kamu di dunia yang nyata gitu. Karena ini udah Taurus, Virgo, dan Capricorn banget gitu, yang memang sangat stabil, yang sangat praktis, yang bisa diandelin itu ya mereka. Dan di sini aku lihat untuk Mercury, message dan travel dan juga communication ya. Jadi kamu itu seseorang yang sangat cerdas, kamu sangat bagus secara communication skillnya kamu, dan kamu itu sangat memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kamu itu mempesona karena memang daya tarikmu yang mempesona ini, kemampuan kamu berkomunikasi yang sangat baik
berpikir cepat ya, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena aku lihat di sini kamu tuh seseorang yang memang apa ya, pokoknya cepat gitu. Ketika kamu komunikasi, berpikir itu kamu cepat, dan kamu itu jelas gitu. Kalau ngomong juga efektif gitu. Kamu apa ya, kayak seseorang yang selalu mengasah intelektualitas yang kamu, ya aku lihat. Jadi aku lihat di sini nih, kamu memang seseorang yang sangat cerdas ya, punya keterampilan komunikasi yang sangat luar biasa. Kamu punya kehadiran yang cukup menenangkan, penuh kebijaksanaan ya. Dan aku ngeliat di sini kamu memang sangat menarik lah buat orang-orang di sekitar kamu, karena one of a kind ya. Itu yang aku rasain. Karena memang apa ya, kayak kamu itu memang stabil ya. Kamu juga punya kemampuan untuk sukses gitu. Kamu punya apa nih, kemampuan komunikasi nggak usah ditanya lagi lah ya. Itulah yang ngebuat kamu tuh jadi, mungkin kebanyakan dari kamu jadi apa, speaker gitu ya, orang-orang yang jadi leader, yang bisa ngomong di depan banyak orang juga ya. Karena itu kamu jadi sosok yang bisa dibilang bisa diandelin, bisa dihormati juga, karena kamu nggak takut untuk tampil ya, aku lihat kayak gitu ya. Kita lanjut lagi di sini. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona untuk pal nomor 2. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona untuk pal nomor 2. Daya tarikmu yang mempesona untuk pal nomor 2. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Oke. Di sini ada Seven of Wands, oke. Kemudian di sini ada Ten of Swords, dan di sini ada The Hangman, oke. Aku ngelihat di sini daya tarikmu yang mempesona itu kayak apa ya? Kayak seseorang yang sangat semangat, antusias. Energi kamu sangat berapi-api, karena di sini aku lihat ya seperti itu ya, menari belakangnya warnanya itu merah. Jadi aku lihat kayak gitu. Dan kamu itu sosok yang berani ya. Daya tarikmu yang mempesona tuh berani. Kamu juga punya semangat apa ini, jiwa-jiwa petualang gitu ya. Kamu orangnya sangat dinamis, full of passion. Jadi aku lihat di sini kayak apa ya, kamu itu punya kemampuan bangkit kembali lah dari masa-masa sulit ya. Aku lihat kamu punya kayak kekuatan atau ketahanan yang sangat luar biasa setelah kayak ngalamin kesulitan ataupun penderitaan. Jadi orang-orang tuh tertarik banget lah sama kemampuan kamu yang bisa pulih, yang bisa sembuh, terus maju, bisa menghadapi tantangan-tantangan lagi. Itu luar biasa sekali, karena ini kan memang Ten of Swords ya, akhir yang sangat menyakitkan gitu, atau pengkhianatan mungkin yang udah terjadi di masa lalu gitu, atau ya tentang jalan untuk memulai sesuatu hal yang baru ya, untuk memulai awal yang baru gitu setelah adanya healing gitu aku rasain. Jadi di sini aku ngelihat di sini daya tarikmu juga dari keberanian dan kegigihan kamu ya, di Seven of Wands ya. Kamu nggak takut nih untuk berjuang demi apa yang kamu yakini. Kamu coba untuk mempertahankan posisi kamu juga yang aku lihat di sini. Jadi ketika kamu ngadepin oposisi, kamu bertahan gitu ya. Kamu apa ya, punya keteguhan lah, semangat juang yang luar biasa gitu ya aku lihat di sini. Dan di sini ada di The Hangman, aku lihat kamu itu seseorang yang sangat bijaksana ya, bisa paham kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi lagi dari orang-orang kebanyakan gitu. Kamu bisa nih ditunda dulu nih ya, ditahan dulu, di hold dulu gitu, untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam lagi. Jadi kamu diem dulu, melihat
timingnya itu nggak apa-apa di hold gitu ya. Kadang orang kan langsung bablas begitu aja karena berapi-api tadi kan. Tapi aku ngeliat di sini kamu saking bijaksananya, kamu tahu kapan maju banget kayak gini, kapan kamu harus hold back, ditunda dulu, ditahan dulu, di hold dulu gitu ya. Jadi sulit tuh punya kecerdasan sampai seperti itu, tapi kamu bener-bener secerdas itu juga, sebijaksana itu juga. Jadi aku lihat di sini kamu itu punya kayak kemampuan bisa memahami kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi, tadi aku udah bilang kan. Jadi dengan akhirnya kamu menunda apapun itu, mungkin tindakan kamu untuk udah dapetin kayak wawasan yang lebih dalam ya, kamu juga udah siap sedia nih berkorban demi ini gitu. Jadi aku ngeliat kamu apa ya, kelihatan lah ya bijaksana, penuh pemahaman gitu. Jadi orang lain tuh kayak coba untuk apa nih, kayak apapun tentang perspektif yang mereka perluin, mereka tuh nanya ke kamu untuk spiritual guide-nya atau memberikan mereka kayak wawasan tentang kehidupan gitu ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi aku lihat di sini daya tarikmu yang mempesona ya, kamu seseorang yang sangat apa ya, bijaksana secara spiritual, dinamis gitu. Kamu bahkan juga punya kemampuan menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa. Jadi kamu kayak memancarkan ketenangan, kedamaian dengan kesadaran kamu, dengan pencerahan kamu, sambil kayak nunjukin kekuatan, ketahanan, tekad dalam setiap situasi. Jadi orang-orang tuh ngeliat kamu gitu ya, daya tarik yang mempesona yang kamu itu ya dari kehadirannya kamu yang penuh semangat, keberanian gitu ya dalam kayak memperjuangkan apa yang kamu percayai, atau kebijaksanaan yang kamu dapetin gitu dari refleksi yang udah kamu dapetin secara mendalam dari pengorbanan hidup kamu gitu ya. Kita akan lanjut lagi di sini. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 2. Daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 2. Oke. Di sini ada Chensu ya. Kemudian satu lagi untuk file nomor 2, daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Oke, di sini ada Hope. Daya tarikmu yang mempesona itu, kamu itu seseorang yang apa ya, misterius sih yang aku harus bilang ke kamu ya. Daya tarikmu yang mempesona itu, kamu itu selalu ada bagian yang tersembunyi di dalam diri kamu gitu, yang kamu apa ya, yang mungkin sama ini kamu kayak sembunyiin, kamu coba hindari gitu, dan nggak pengen kamu adepin lah gitu ya selama beberapa waktu. Itu sebenarnya daya tarikmu yang mempesona gitu loh. Karena aku lihat di sini ada hope, ada chance ya. Jadi kamu itu seseorang yang apa ya, punya kemampuan lah untuk menemukan harapan-harapan dalam menghadapi shadow-nya kamu, bayangan diri kamu gitu yang aku rasa. Karena aku ngeliat di sini tuh kayak dengan akhirnya kamu ngadepin lah ya, menerima bagian-bagian dark yang di dalam diri kamu yang tadi kamu sembunyi gitu, shadow self-nya kamu tuh bisa menemukan lah ya cahaya atau kebahagiaan lebih dalam lagi. Jadi harapan itulah yang akhirnya jadi daya tarik kamu ya. Harapan setelah kamu sudah menghadapi shadow self-nya kamu daya tarik yang mempesona untuk nomor 2. Aku lihatnya tuh kayak apa ya, kamu tuh kayak bisa ngelihat lah ya kemungkinan positif bahkan dalam situasi yang sulit gitu. Dan di sini ada chance juga. Jadi aku lihat di sini kayak apa ya, perubahan yang
muncul lah dari pengakuan atau penerimaan dari shadow self-nya kamu. Itu kan nunjukin kalau kamu tuh terus berkembang, terus tumbuh. Jadi daya tarik yang mempesona di kamu itu sebenarnya kemampuan kamu untuk berubah dan beradaptasi dari semua hal yang tersembunyi di dalam diri kamu gitu. Jadi aku lihat kamu itu seseorang yang bisa nunjukin lah fleksibilitas dan keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri gitu loh. Jadi aku lihat di sini kayak daya tarik kamu yang mempesona itu dari perpaduan tadi ya, dari yang kesadaran spiritual ya, dari kemudian kemampuan kamu untuk menghadapi bayangan kamu sendiri atau shadownya kamu sendiri. Kamu gak takut nih untuk ngadepin bagian-bagian diri kamu yang tersembunyi itu, atau yang mungkin dianggap negatif lah, yang nunjukin kedewasaan emosional dan keberanian dari diri kamu sendiri. Itu daya tarik yang mempesona dari kamu. Dan aku lihat di sini tuh kamu itu seseorang yang ya bisa ya kayak nemuin harapan dan melihat sisi positif bahkan di situasi yang sangat sulit gitu. Jadi ngebuat kamu tuh kayak optimis terus, penuh semangat terus gitu. Kamu juga seseorang yang terus berkembang, terus beradaptasi gitu. Jadi kelihatan kamu itu fleksibel ya, dan kamu selalu punya keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi aku ngelihat di sini memang daya tarikmu yang mempesona memang dari kedalaman spiritual kamu, keberanian kamu menghadapi diri kamu sendiri, optimisme kamu yang sangat kuat, kemampuan kamu yang terus berkembang untuk tahun nomor 2. Oke, kita akan lanjut lagi di sini ya. Daya tarikmu yang mempesona, pile nomor 2. Daya tarikmu yang mempesona, daya tarikmu yang mempesona. Wah, Oke. Ya, di sini ada Twin Flame Union ya, heart, body, mind, and soul. Ya. Siapa yo yang di sini Twin Flame Journey sama seperti aku? Boleh didengerin ya lagu-lagu tentang Twin Flame Journey-ku. Aku lagi suka ya mengeksplorasi ya lagu-lagu. Kemudian di sini ada Momento ya, a gift from someone special. Aku ngeliatnya di sini daya tarikmu yang mempesona. Kamu itu kayak tipikal orang yang selalu membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan atau kayak usaha-usaha melakukan sesuatu hal yang kayak berlebihan gitu. Kamu kayak seseorang yang sangat sabar banget, dan kamu sangat percaya sama proses yang natural, proses lah ya, yang alami dari situasi yang kamu lagi hadapin. Jadi daya tarikmu yang mempesona, aku lihat di sini tuh kayak kamu itu seseorang yang bisa kayak menarik hubungan yang lebih mendalam lagi, yang penuh makna ya. Kamu punya kayak kemampuan untuk menjalin hubungan yang harmonis lah ya, kayak all or nothing gitu dengan seseorang yang kamu anggap sangat spesial dalam kehidupannya kamu. Jadi daya tarikmu yang mempesona, mungkin mereka ngelihat gitu ya ketika kamu memang punya pasangan, sebagai gimana sih kamu sama dia, sedip apa kamu sama dia, bagaimana kamu mengekspresikan ya all or nothing, karena di sini ada Scorpio banget vibes-nya, ada Pluto juga intens ya. Jadi kamu itu daya tarikmu yang mempesona ya dari intensity itu kamu ketika kamu punya hubungan juga sangat, koneksinya tuh sangat kuat banget, nggak cuma kuat tapi dalam banget gitu dengan seseorang. Jadi itu yang ngebuat kamu juga makin mempesona gitu ya, karena kamu nggak main-main ketika kamu memang memberikan seluruh
jiwa, raga, heart, body, mind and soul gitu, seluruhnya gitu. Kayak apa ya, seolah kayak devosi gitu ya. Jadi aku devotion gitu ya. Aku ngeliat kayak daya tarikmu yang mempesona di sini. Kamu itu kayak apa ya, dari momento ini kayak seseorang yang bisa tahu gimana caranya untuk menghargai. Bagaimana ketika kamu kayak dikasihin hadiah juga atau kenangan dari orang lain, kamu tahu cara untuk menghargainya tuh seperti apa gitu. Kamu selalu menghargai juga setiap momen ya, atau tindakan-tindakan, apalagi tindakan-tindakan yang baik gitu, yang ngebuat kamu tuh jadi lebih mempesona lagi ya, dan juga terlihat penuh dengan rasa syukur lagi gitu. Itu dari situ. Jadi aku lihat di sini tuh kayak daya tarikmu yang mempesona itu ya dari kemampuan kamu untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh ya, untuk nemuin kebahagiaan lewat dari pencerahan diri kamu. Kamu itu seseorang yang memang punya potensi lah untuk memiliki hubungan kayak twin flame journey-nya kalian, twin flame kalian itu ada di dunia ini gitu. Bagi kalian yang mungkin masih belum mengerti twin flame itu apa, boleh ya dilihat-lihat kembali untuk video-videoku juga. Jadi di sini aku ngelihat kamu itu punya potensi lah. Kalau memang itu bukan twin flame kamu punya hubungan yang sangat sedip ini ketika kamu punya hubungan spesial dengan seseorang. Jadi itu daya tarikmu yang mempesona. Dan aku lihat di sini kayak kemampuan kamu juga untuk menghargai setiap momen ya, apalagi hadiah-hadiah yang datang dari orang-orang yang memang sangat menyayangi kamu gitu ya. Kamu itu seseorang yang membiarkan situasi ya udah berkembang secara alami sebagaimana adanya. Itu yang ngebuat kamu juga jadi punya hubungan yang lebih harmonis ya, penuh dengan makna juga. Itu yang jadi daya tarik kamu yang mempesona. Oke, kita lanjut lagi. Aku akan memberikan beberapa tambahan lagi untuk palma 2. Daya tarikmu yang mempesona ya. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona untuk palma 2. Oke ya. Oke. Jadi di sini aku ngelihat sih memang kalian daya tarikmu yang mempesona, orang-orang yang sangat adaptasinya luar biasa sekali. Kalian punya kayak self mastery di dalam diri kalian. Kalian itu orang-orang yang punya kompetensi tinggi juga. Yang tadi aku udah bilang, banyak yang dari kalian tuh memang expertise juga di sini ya. Banyak yang juga udah sukses juga di sini atau lagi perjalanan menuju sukses ya. Jadi aminin aja, mungkin di berchat kamu juga banyak juga ya Scorpio atau Earth sign di sini. Karena all about all or nothing di sini banyak ya, punya kayak pesona-pesona misterius juga banyak di sini ya. Di sini ada strong value, systematic and practical. Tadi aku udah bilang kamu orang yang practical di sini ya. Ini angka 22 mungkin angka yang signifikan ya buat kamu, mungkin ulang tahun kamu ataupun favorite numbernya kamu, atau dari numerologi kamu. Jadi daya tarikmu yang mempesona untuk palma 2, dua-duanya lagi ada dua gitu ya. Kemudian di sini ada angka 15 ya, angka yang signifikan buat kamu, ulang tahun kamu, favorite number kamu ya. Di sini ada nurturing, positive change and intuitive. Jadi daya tarikmu yang mempesona jelas kamu intuitif. Di sini strong banget ya tentang spirituality dan juga Scorpio banget, jadi pasti intuitif kamu. Jadi itu daya tarik kamu, dan kamu itu selalu punya tadi kayak perubahan-perubahan positif. Kamu fokusnya ke situ di keadaan tersulit sekalipun ya kan. Kamu seseorang yang selalu care, yang selalu kayak
keibuan, kebapaan, selalu kayak peduli sama orang-orang di sekitar kamu, selalu mencoba untuk menolong, merawat. Kamu tahu caranya untuk merawat hubungan kamu yang tadi aku udah bilang di sini, it's all about all or nothing gitu ya. Jadi di sini kayak hubungan ya, aku lihat di sini banyak ngelihat orang-orang ngeliat kamu tuh kayak complicated banget. Karena kenapa? Banyak dari kalian juga yang multi talent yang aku udah bilang tadi. Jadi gini, ketika ada orang dengan dunia yang selalu mengkotak-kotakan, apalagi ketika orang yang punya satu gift gitu ya, dikasihin, oh kamu giftnya satu, dan tiba-tiba ngelihat ada orang lain juga punya multiple gift, itu tuh sulit untuk menyebut dia itu apa. Jadi sulit sebenarnya, kamu tuh apa? Kamu tuh guru, atau kamu penari, atau kamu youtuber, atau kamu penyanyi? Kamu tuh apa gitu? Kok semuanya kamu bisa gitu? Jadi itu kadang membuat orang lain tuh jadi stres sendiri, sebenarnya kamu tuh apa gitu. Padahal kamu aku lihat di sini untuk kamu berdua, kamu membiarkan semua proses itu ada ya. Kalau ternyata hari ini kamu gak bisa masak, terus tiba-tiba kamu pengen belajar masak ya, tiba-tiba kamu bisa masak dan masakan kamu enak ya, emang kenapa? Emang dari situ harus dipanggil chef gitu? Kalau emang ternyata kamu jadi chef, terus tiba-tiba kamu pengen belajar yang lain lagi, belajar tentang gimana caranya nge-DJ mungkin ya, nanti chef slice DJ gitu ya. Ya emang kenapa? Kalau perjalanan kehidupan memang harus sebagaimana natural prosesnya aja gitu. Dan aku lihat di sini kamu terus berkembang terus ya, sesuai dengan trigger dari intelektual yang kamu pelajari itu apalagi gitu ya. Kemudian di sini ada old soul. Jadi daya tarikmu yang mempesona, aku lihat di sini kamu itu seseorang yang secara bijaksananya kamu itu melebihi dari batas usianya kamu ya. Apalagi tadi spirituality-nya kamu, kesadaran kamu akan kehidupan, seolah-olah kamu tuh udah hidup udah ratusan dan ribuan tahun gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, kalau kalian nanti tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa langsung aja ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa berchart dan arti nama, jadi nanti aku akan jelaskan secara tertulis kamu itu misi kehidupannya apa sih, kamu tuh sebenarnya bakatnya apa sih, kamu bisa sukses di ranah yang mana sih gitu ya. Jadi nanti kamu gak usah buang-buang waktu lagi untuk cari sana kesini ya. Jadi nanti aku akan membantu kamu bisa baca itu berulang kali. Kalau nanti kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Wah, luar biasa. Iya, kadang tuh orang suka ngekotak-kotakin orang lain. Kamu tuh apa? Why not gitu ya. Karena kayak apa nih, kadang orang juga bingung gitu. Mia yang kita tuh apa? Tarot reader, astrologer, numerologis. Kamu kenapa tiba-tiba jadi pengen jadi apa? Pembuat lagu, atau besok-besok pengen jadi penyanyi, pengen jadi apa, drummer atau apa ya nggak apa-apa, namanya kehidupan. Kalau mau belajar banyak, why not ya kan. File nomor 3, daya tarikmu yang mempesona. Ahilanda ya, the goddess of never not broken, everything happens for my liberation, I choose to become only more love. Luar biasa ya di sini ya. Jadi di sini aku ngelihat di sini daya tarikmu yang mempesona. Kamu itu kayak apa ya, seseorang yang daya tarik terkait tentang kekuatan dan kerapuhan. Wah,
ya. Karena kamu kayak punya apa ya, bisa kayak nerima gitu kerapuhan dan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan hidup kamu. Kamu itu sangat otentik, sangat kuat gitu ya di mata orang lain, karena kamu nunjukin nih kamu bisa tumbuh, kamu bisa berkembang dengan semua tantangan yang udah kamu lewati ya, dengan segala tantangan gitu. Dan aku lihat di sini kamu juga kayak punya kekuatan lah ya untuk mengubah pengalaman negatif menjadi kesempatan untuk mencintai lebih dalam lagi. Jadi kayak apa nih, aura-aura ketahanan dan kasih sayang yang mendalam gitu ya. Makanya itu mempesona banget lah, daya tarikmu yang mempesona untuk temen-temen kamu, untuk orang-orang di sekitar kamu. Dan kamu juga bisa kayak ngebebasin diri dari beban masa lalu dan milih untuk hidup dengan penuh cinta ya. Kamu nggak terjebak dalam penderitaan, tapi malah sebaliknya, kamu malah gunain setiap kayak pengalaman ya sebagai kayak batu loncatan gitu untuk enlightenmentnya kamu, untuk pencerahannya kamu, untuk kebahagiaannya kamu. Itu yang aku rasain di sini ya. Kita akan lanjut di sini. Oke, untuk nomor 3. Di sini ada Astrodice energinya untuk nomor 3, daya tarikmu yang mempesona untuk nomor 3. Di sini ada Aquarius, halo Aquarius. Kemudian di sini ada Saturnus, halo Capricorn. Kemudian di sini ada 12 of House, halo Pisces. Ya. Jadi aku lihat di sini kayak apa ya, daya tarikmu yang mempesona. Kamu itu seseorang yang inovatif ya di sini di Aquarius. Inovatif, orisinil ya. Kamu selalu kayak berpikir di luar apa ini, out of the box lah, di luar kotak gitu. Kamu nggak takut untuk menentang norma-norma konvensional demi tujuan-tujuan yang lebih besar lagi. Kamu, aku lihat di sini punya sikap yang humanis, kepedulian terhadap orang lainnya itu juga sangat tinggi ya. Terus aku lihat di Saturnus, kamu itu orang yang punya apa nih, daya tahan yang luar biasa, kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidup yang sangat sulit. Kamu sangat teguh, sangat dewasa ya. Kamu jadi kelihatan sangat bijaksana banget lah ya dari umur kamu. Kamu bisa diandelin, itu yang aku rasain. Dan di sini di 12 of House ya untuk Pisces di sini. Jadi kamu itu punya pesona dari kedalaman spiritual kamu, kemampuan kamu untuk menyembuhkan diri sendiri dan juga orang lain. Kamu punya strong intuition ya, kamu punya empati yang sangat deep juga. Jadi kamu itu bisa kayak apa ya, mahamin orang lain ya, nge-support orang lain dengan cara yang sangat khusus gitu ya aku lihat. Jadi itu daya tarik kamu yang mempesona. Oke. Lanjut, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini untuk file nomor 3 ya. Daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 3. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona untuk file nomor 3. Oke. Di sini ada avoidance ya, stalemate. Kemudian di sini ada disharmony, triggers konflik. Oke. Warnanya sama ini ya. Jadi daya tarikmu yang mempesona di sini tuh kayak kamu itu seseorang yang apa ya, punya koneksi yang deep dengan diri kamu ya, diri kamu, tapi ini yang lebih ke higher self-nya gitu. Jadi kamu punya kesadaran spiritual juga ya, itu daya tarikmu yang mempesona. Dengan akhirnya kamu, aku lihat di sini ya, di disharmony, triggers and conflict ini. Jadi kamu itu
apa ya, dari koneksi kamu terhadap higher self-nya kamu gitu, kamu punya kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi ketidakharmonisan dan konflik gitu. Jadi kekuatan kamu tuh ada di bagaimana kamu menggunakan kebijaksanaan dari higher self kamu itu untuk nanganin situasi yang sulit ya. Kalau ada pemicu emosional gitu, kamu tetap tenang, tetap bijaksana dari situ ya. Dan di sini daya tarikmu yang mempesona, di sini avoidance and stalemate ya. Kamu kayak apa ya, seseorang yang bisa kayak ngehadapin tantangan lah dalam kebuntuan ya, atau dari suatu penundaan gitu. Bentuk-bentuk penundaan kan banyak ya. Di sini apa ya, aku lihat kayak daya tarikmu yang mempesona ya dari kemampuan kamu tetap terhubung lah dengan higher self-nya kamu, bahkan dalam situasi yang kayak gini gitu ya. Kamu punya kekuatan untuk tetap tenang, tetap cari jalan keluar, gimana caranya cari jalan keluar yang bijaksana, nggak terjebak dalam kebuntuan atau penghindaran gitu, avoidance gitu ya. Jadi aku lihat di sini daya tarik kamu yang mempesona ya dari koneksi kamu dengan higher self-nya kamu ya, dari kesadaran spiritual yang deep banget, dari kamu juga punya kemampuan untuk ngatasin ketidakharmonisan ya, atau pemicu emosional kamu, itu daya tarikmu yang mempesona juga. Atau ketika kamu akhirnya menghadapi pemicu konflik lah dengan akhirnya bijaksana gitu ya. Ketika kamu terpicu emosinya, kamu juga tetap bijaksana gitu. Jadi kamu kayak bisa menggunakan kebijaksanaannya itu, pencerahannya itu berasalnya tuh dari diri kamu sendiri gitu ya. Aku lihatnya di sini daya tarikmu yang mempesona itu kamu bisa kayak ngadepin situasi gitu ya, situasi yang buntu atau situasi yang enggak ideal lah gitu, yang banyak dihindari ya, sama orang-orang banyak dihindari. Terus aku ngelihat kayak kamu punya kekuatan lah untuk tetap connect sama higher self-nya kamu. Terus ya coba cari solusi nih yang bijaksana gimana nih, yang lebih terarah gimana nih gitu. Jadi kamu itu memang punya pesona daya tarikmu yang mempesona itu tuh di ketenangan kamu, kebijaksanaan kamu, di kedalaman spiritual kamu gitu, yang akhirnya bisa ngebuat kamu bisa ngadepin nih semua tantangan dengan tenang. Kamu jadi punya pandangan yang jauh lebih tinggi ya. Kamu bisa menjadi sosok yang sangat stabil, yang seolah-olah tuh kayak enlightenment figure banget gitu loh yang aku rasain ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Oke. Daya tarikmu yang mempesona, file nomor 3. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona, file nomor 3. Daya tarikmu yang mempesona. Langsung jeder. Satu lagi. Oke. Di sini ada death. Oke ya. Ada death, kemudian di sini ada the empress ya. Kemudian di sini ada queen of swords, kelihatan ya. Oke. Ada ratu dari semua ratu di sini ya, the empress. Oke. Daya tarikmu yang mempesona, aku ngeliat di sini kayak kamu itu sebenarnya stabil secara material ya. Di keluarga kamu juga stabil gitu aku lihatnya. Dan
kayak nilai-nilai dalam keluarga kayak gitu juga stabil. Aku lihat di sini banyak dari kalian juga daya tarikmu yang mempesona. Ternyata di keluarga kamu yang cukup punya andil besar itu juga punya nama besar juga banyak, bahkan banyak yang apa nih ya, kalian punya warisan itu nggak hilang-hilang itu ya, berapa turunan tuh ya. Itu juga jadi daya tarik kamu yang mempesona. Luar biasa. Nomor 3 ya, ternyata di sini ada banyak milioner dan bilioner di sini ya. Tulis di kolom komen ya. Amin amin. Oke. Dan aku lihat di sini ada di Empress gitu ya. Jadi kamu itu daya tarik yang mempesona untuk paling nomor 3. Kamu itu seseorang yang selalu nurturing lah ya, dan kamu itu selalu menciptakan banyak hal-hal yang indah dalam kehidupan. Kamu kayak punya bakat alami lah, dari seni, dari musik, dari hal-hal yang berbau kreatif yang lain lah, yang akhirnya ngebuat kamu tuh jadi makin mempesona lagi buat orang lain. Di sini ada kartu death juga ya. Ini sebenarnya energi apa sih namanya, Taurus Libra. Di sini kan energi dari Capricorn, di sini energi dari air sign ya, Gemini, Aquarius, Libra. Jadi di sini aku lihat untuk death, kamu itu kayak apa ya, seseorang yang punya kayak kemampuan untuk terus bertumbuh dan berubah. Jadi kamu juga seseorang yang bisa ngelepasin hal-hal yang udah gak berguna lagi lah buat perkembangan kamu kayak gitu. Itu daya tarik kamu yang mempesona juga. Dan aku lihat di sini kamu seseorang yang sangat bijaksana. Kamu orang yang punya pemikiran yang cukup sharp gitu, tegas gitu ya, sebagai Queen of Swords. Dan aku lihat di sini daya tarik kamu jelas di kecerdasan kamu, dari bagaimana akhirnya kamu berpikir ya, ketajaman kamu berpikir, juga dari komunikasi kamu yang jelas dan tegas gitu. Jadi orang-orang tuh langsung terpesona dengan kecerdasan, dengan kejernihan pikirannya kamu gitu. Jadi ini jelas kamu mempesona dari kemampuan kamu tadi ya, untuk ciptain stabilitas atau keindahan dalam kehidupan kamu, bakat kreatif kamu, mulai dari kemampuan untuk kamu bertumbuh dan berubah. Dan aku lihat di sini kayak kecerdasan dan ketajaman kamu berpikir lah ya. Jadi orang-orang langsung nih terpesona dengan keamanan kamu ya, dengan stabilitas kamu, dengan bakat-bakat kreatif kamu, juga kemampuan kamu untuk berpikir jernih, tegas dari situ. Oke? Aku akan lebih menjelaskan lagi di sini untuk file nomor 3. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Oke. Di sini ada gratitude. Oke, ya. Dan di sini ada intention. Oke. Oke. Di sini jadi kayak apa ya, daya tarikmu yang mempesona itu untuk file nomor 3. Kamu itu kayak bisa memahami lah dan membedakan situasi dengan baik ya. Kamu bisa apa nih, dengan bijak kamu tuh berpikir gitu dengan lebih jernih lagi gitu, aku lihatnya. Jadi orang-orang tuh kayak terpesona lah dengan kemampuan kamu untuk melihat lebih dalam lagi, mahamin dengan lebih baik lagi gitu. Dan aku lihat di sini dari juga apa ya, intention ini tuh kayak ketika akhirnya kamu punya niat yang jelas nih dalam segala hal yang kamu lakukan, mereka tuh sangat terpesona akan hal itu gitu. Kemampuan kamu untuk kayak memiliki niat yang jelas lah dalam segala hal yang kamu lakukan. Terus kamu kan jadi kelihatan kayak orang yang terarah dengan jelas dalam hidup kamu gitu. Jadi apa ya, kamu kayak seseorang yang fokus, terarah
jadi jelas gitu, tegas gitu, jadi kelihatannya sama orang lain gitu. Jadi itu yang bikin kamu jadi sangat memiliki daya tarik yang mempesona untuk mereka. Dan aku lihat di sini rasa syukur kamu yang mendalam atas segala hal dalam kehidupan kamu juga ngebuat kamu tuh kayak kelihatan sangat positif. Jadi orang-orang tuh sangat terpesona dengan energi positif kamu, ya, kemampuan kamu untuk melihat kebaikan dalam segala situasi itu juga. Jadi aku ngeliat di sini mulai dari kamu memahami, ya, memiliki niat yang jelas, kamu juga bisa bersyukur dalam kehidupan. Orang-orang tuh kayak terpesona sama kebijaksanaan kamu, fokus kamu, energi positif kamu juga jadi kelihatan sangat luar biasa mempesona karena itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Ya, luar biasa untuk poin nomor 3. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Daya tarikmu yang mempesona. Di sini ada Forever Young, a song of youthful playfulness. Ya. Kemudian di sini ada love language, kelihatan ya, love language quality time, be the witness to each other live, ya. Jadi kayak apa ya, daya tarikmu yang mempesona apa nomor 3. Jadi aku lihat di sini tuh kamu itu seseorang yang sangat fokus ya dengan appearance kamu. Banyak yang aku lihat kayak gitu juga, banyak kayak apa nih ya, berfokus pada penampilan kamu. Nah inilah yang akhirnya sebenarnya apa ya, ngebuat mereka itu ngelihat kayak, oh kamu itu memang apa ya, lebih dari sekedar cakep cantik yang aku lihat, lebih dari sekedar materi yang mereka punya, kayak gitu loh. Jadi kayak aku lihat di sini tuh seperti itu. Jadi daya tarikmu yang mempesona itu kamu di sini kayak kemampuan kamu untuk kayak stay young ya dalam sikap kamu, dengan cara kamu mandang hidup itu nggak berat-berat banget gitu ya. Kamu menikmati kehidupan gitu, kamu bisa hidup dengan penuh apa ya, kayak kelihatan orang yang sangat ceria ya, yang bebas kayak anak-anak gitu. Kayak orang-orang tuh ngeliat purity dari kamu, fun dari kamu, playfulness dari kamu gitu. Jadi kamu itu bisa menikmati kehidupan yang mereka lihat kayak gitu. Dan daya tarikmu yang mempesona juga, aku lihat kamu itu apa ya, punya kayak kemampuan untuk memberikan waktu lah atau perhatian gitu ya, berkualitas ke orang lain gitu. Jadi aku lihat kamu tuh bisa jadi kayak apa nih ya, saksi gitu ya atas kehidupan dan perjuangan orang lain gitu ya. Jadi hubungan kamu tuh jadi kayak lebih berarti lagi, lebih penuh dengan kasih lagi gitu. Dan di sini aku lihat daya tarikmu yang mempesona ya itu tadi ya, kayak nggak cuma sekedar kelihatan cakep dan cantik kaya gitu, bukan tentang itu aja, lebih dari hal-hal materi dan penampilan luar lah gitu, lebih dari appearance gitu yang aku rasain. Jadi kamu itu selalu ceria, selalu semangat gitu ya, selalu kelihatan punya energi bebas gitu, dan punya apa nih ya, pembawaan yang selalu hadir, tapi nggak cuma sekedar hadir, lebih dalam lagi dari sekedar kehadiran itu. Jadi makna dalam kehubungan itu sendiri, ketika bersama dengan orang-orang yang terlibat, kamu bisa hidup gitu dengan bebas seperti anak-anak, dan bisa memberikan waktu dan perhatian berkualitas juga ke orang lain. Jadi aku ngelihat di sini kamu juga sangat
shine gitu ya. Di sini kok kamu lihat shine dan bisa mempengaruhi orang lain dengan sangat positif gitu. Jadi di sini ya aku akan tambahkan lagi beberapa hal. Oke. Daya tarikmu yang mempesona ya. Daya tarikmu yang mempesona untuk hal nomor 3. Oke. Ya, daya tarikmu yang mempesona, kamu memang orang-orang yang sangat humanis lah ya. Kamu punya kemampuan diplomasi yang sangat baik. Kamu orang yang bisa memediasi orang-orang juga yang aku lihat. Kalau misalkan ada keributan, ada konflik gitu ya, aku lihatnya kayak gitu. Kemudian yang aku lihat di sini ada angka 11, mungkin angka yang signifikan buat kamu ya. Ulang tahun kamu, mungkin favorite number kamu. Di sini ada wisdom, psychic, and channel. Jadi daya tarikmu yang mempesona, banyak yang dari kalian memang punya kemampuan supernatural ya, psychic, dan kamu juga orang yang sangat bijaksana. Kamu bisa channeling ya, dengan koneksi dengan diri kamu kepada Tuhan ya, kepada alam semesta, seperti itu. Kemudian di sini ada angka 16 ya, harmonious relationship and wise. Jadi daya tarikmu yang mempesona jelas kebijaksanaannya kamu. Kemudian bagaimana kamu bisa memaintain ya hubungan kamu dengan baik dengan diri kamu sendiri maupun orang lain secara harmoni gitu ya. Di sini ada angka 16, mungkin ulang tahun kamu atau angka-angka yang signifikan buat kehidupan kamu, favorite number kamu. Dan di sini ada September, daya tarikmu yang mempesona. Jadi kamu itu tipikal orang yang sebenarnya sangat kalau bisa dibilang mampu melihat dan menilai dari hal-hal yang kecil gitu. Dan maksudnya kecil tapi krusial. Misalkan orang-orang tuh nggak ngelihat miss-nya kamu ketika melihat kebutuhan seseorang. Orang-orang lihatnya cuma kebutuhan yang pada umumnya atau besarnya aja. Tapi ketika kamu akhirnya bisa melihat dari perspektif yang berbeda, yang lebih detail, dan kamu yakin itu krusial untuk kamu bisa berikan, itu sangat berkesan deep banget buat orang lain ya. Karena aku ngeliat di sini September ini bulannya Virgo, jadi kamu itu kayak tepat mengena ke hatinya gitu loh ya. Kayak lagunya siapa tuh, sentuhlah dia ya kan, langsung tepat di hatinya gitu. Kamu sangat bisa tahu soal itu, bagaimana caranya untuk menyentuh seseorang dengan langsung ya, kepanah langsung gitu di hatinya, bikin dia sadar langsung diketuknya di mana gitu. Dan di sini ada in relation, jadi daya tarikmu yang mempesona, kamu itu selalu bisa terhubung dengan orang-orang ya. Kebanyakan dari sisi vulnerable-nya, dari sisi kerentanan dirinya sendiri, kerentanan jiwanya, karena kamu orang yang sangat melihat vulnerable atau kerentanan diri kamu itu malah jadi power. Disitulah akhirnya kamu jadi mampu melihat luka-luka orang tersebut, sisi kerentanan orang-orang tersebut, dan kamu kasih tahu nih, ini ada powernya loh ya. Nggak cuma sekedar kayak ini kelemahan kita, ini perlu kita sembunyiin atau apa, enggak. Tapi sebenarnya dari ketika akhirnya kamu tahu diri kamu juga, kamu bisa lebih memahami sisi kerentanan diri kamu. Di situ kamu bisa dapetin power yang lebih jauh lebih besar daripada yang sebelumnya kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung aja follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku
jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang ingin lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan juga arti namanya kalian. Jadi nanti kalian tahu nih ya, kamu itu sebenarnya punya misi kehidupan apa, bakat kamu apa, kamu bisa sukses di ranah yang mana. Jadi nanti kalau kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.